Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan tugas rukol atau ruang kolaborasi dalam diskusi budaya positif modul 1.4. Saya selaku moderator, Ibu Qori'ah selaku presenter, dan Ibu Mutia selaku notulen. Izinkan saya untuk menyampaikan agenda, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan hasil diskusi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutupan. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pembahasan kasus. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, menstabilkan identitas, memanggil Natali dan Vivi dan menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak. Pertanyaan ketiga adalah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani pertanyaan selanjutnya adalah jika Anda adalah adalah Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali dengan yang ditempuh gaya suaranya saling menghormati. Jika saya rasa hormat saya akan mengundurkan dirinya sebagai teman Natali baik dan dalam sudut mengatakan serta Ibu adalah kerjasama dalam melakukan kebijakan orang yang mereka Ibu Santi telah menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa pegang hormat terhadap Ibu Eni dan membuat mereka mau
Dalam sudut pandang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Dalam sudut pandang 5 posisi kontrol adalah dilakukan sebagai teman. Dalam sudut pandang segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras bahwa peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menekan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil Pak Lukman adalah penghukum. Indikatornya yaitu saat Pak Lukman tidak mau tahu dengan mengucapkan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ke Sabrina oleh Bapak Lukman seperti, apa yang kamu lakukan supaya tidak terburu-buru lagi datang ke sekolah? Sabrina, apa kamu ingat tentang peraturan yang telah kita yakini bersama? Sabrina, bagaimana kamu memperbaiki keadaan saat ini? Bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah nilai keteraturan dan disiplin. Sikap saya sangat tidak setuju karena menurut saya seharusnya Pak Lukman dalam mengambil sikap melalui jalur restitusi dan mengambil posisi sebagai manajer yang bisa membuat Sabrina menyadari kesalahan dan menyadari keyakinan kelas yang dia ikuti. Dari kasus di atas, terdapat 6 konsep inti kasus tersebut. Dari sudut pandang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yaitu keteraturan dan disiplin. Sedangkan dari sudut teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dilihat dari sudut pandang keyakinan kelas senantiasa menggunakan sepatu berwarna hitam saat di sekolah. Dilihat dari kebutuhan manusia, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Dilihat dari posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, dan dilihat dari segitiga restitusi, Pak Lukman tidak melaksanakan alur segitiga restitusi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar,
Coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah membuat rasa bersalah, karena Ibu Dani bersuara lebih lembut. Misalnya, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan akan kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar masih ingat keyakinan kelas kita? Fajar, apa yang telah kamu lakukan ketika ibu mengajar? Fajar, apa yang menyebabkan kamu tidur-tiduran dan acuh tak acuh pada pembelajaran ibu? Fajar, sanksi atau konsekuensi apa jika kamu melanggar keyakinan kelas kita? Pertanyaan selanjutnya yaitu, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Untuk pembahasan kasus kali ini, dari kelompok kami menyepakati bahwa andai saya adalah kepala sekolah Fajar, tindak lanjut yang akan kami atau saya lakukan adalah mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada menggunakan langkah-langkah restitusi, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat dan tidak akan ada hati yang tersakiti. Pada kasus Ibu Dani dan Fajar ini, selanjutnya kita akan membahas tentang 6 konsep inti yang ada pada kasus ini, di mana yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada kasus Ibu Dani dan Fajar, yaitu tentang rasa hormat dan komitmen. Untuk teori motivasi yang muncul yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan keyakinan kelas yang mungkin nanti akan muncul pada kasus ini yaitu senantiasa menghormati orang lain, berkomitmen mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga nantinya tidak akan ada lagi murid yang bermalas-malasan atau sampai tertidur pada saat Bapak Ibu guru sedang menjelaskan materi. Untuk kebutuhan dasar manusia yang ada yaitu tentang rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima di lingkungan sekitarnya. Untuk posisi kontrol yang diterapkan Ibu Dani pada kasus ini yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, karena Ibu Dani mengulang-ulang tentang kamu tidak tahu ya, kamu tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Itu menandakan bahwa Ibu Dani menginginkan bahwa si Fajar nantinya akan merasa sangat bersalah dengan kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Dani. Selanjutnya untuk segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Dani pada kasus ini, beliau tidak melaksanakan alur segitiga restitusi karena belum ada tindakan kesalahan yang ada atau yang dilakukan oleh Fajar. Kasus selanjutnya yaitu tentang Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadukan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala
sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalih bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Selanjutnya, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Kemudian Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak dan memandang ke meja Anto, kemudian menjawab, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti melanjutkan, Pak Irfan, guru tata busana. Kemudian Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kemudian ada beberapa pertanyaan pada kasus ini. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Untuk pembahasan kali ini kami sepakat untuk posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti adalah manajer, karena beliau atau Ibu Suti telah dengan sabar melontarkan beberapa pertanyaan yang tidak menghakimi si Dino, sehingga Dino pun merasa sangat tenang saat menyampaikan atau saat menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Hal-hal yang sudah dilakukannya sehingga kami berkesimpulan demikian karena Ibu Suti telah menerapkan langkah restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto juga dikuatkan oleh Ibu Suti. Untuk Dino dikuatkan dengan cara Ibu Suti menstabilkan identitas Dino dengan mengucapkan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dari kalimat tersebut kita tahu bahwa Ibu Suti sedang melaksanakan tindakan restitusi terkait menstabilkan identitas dari Dino sendiri. Kemudian untuk menguatkan Anto, Ibu Suti melakukan dengan cara menanyakan kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Sehingga di sini Ibu Suti sama-sama mengkonfirmasi apa sih yang sebenarnya terjadi pada kedua siswa tanpa menghakimi salah satunya. Kemudian kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut yaitu menghormati orang lain dengan tidak emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja orang lain dengan kasar sampai 3 kancing yang terlepas. Nilai kebajikan lainnya adalah tanggung jawab dengan memperbaiki kesalahan yaitu menjahit kancing baju yang telah. Kemudian untuk pembahasan yang berkaitan dengan 6 konsep inti yang ada pada kasus Ibu Suti, Anto dan
kedamaian, kesatuan, tanggung jawab, dan komitmen. Sementara untuk teori motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas yang nantinya akan tercipta berdasarkan kasus ini antara lain senantiasa menghormati orang lain serta barang miliknya, dilarang mengganggu orang lain, dan juga dilarang melakukan kekerasan. Kebutuhan dasar yang ada pada kasus Anto dan Dino antara lain kebutuhan akan penguasaan. Kemudian untuk posisi kontrol yang dimiliki oleh Ibu Suti adalah manajer, karena pada segitiga restitusi di sini Ibu Suti telah melaksanakan alur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sehingga Ibu Suti di sini tidak menghakimi salah satunya, tidak menghakimi Dino ataupun tidak menghakimi Anto. Namun Ibu Suti dengan bijaksana melakukan beberapa pertanyaan yang bisa mendamaikan antara keduanya.